Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memulai kembali majelis yang ketiga pada sore hari ini. Dan tadi kita sudah masuk ke dalam pembahasan langkah-langkah dan jerat-jerat syaitan yang digunakan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, kebinasaan dan kehancuran. Di mana yang pertama adalah menjatuhkan manusia dalam kesyirikan dan kekufuran dan permusuhan dan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah menjatuhkan manusia dalam kebid'ahan dan penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-kabair, menjerumuskan manusia dalam dosa-dosa besar. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Al-Ustadz Dr. Abdullah Ibnu Abdirrahim Al-Bukhari, bahwa la yakadu yaslamu illal qillatul qalilah. Tidak ada yang bisa selamat dari langkah yang ketiga ini kecuali sangat sedikit dan jarang. Bahkan tadi beliau menyebutkan bahwa orang-orang, contoh yang nyata yang beliau dapati, contoh nyata yang beliau dapati di tengah-tengah salafiyin. Anak-anak jangan rame, ya. Yang rame tolong di luar masjid. Barakallahu fikum, sambil diawasi dan didampingi. Jazakumullah khairan. Maka beliau menyebutkan contoh bagaimana seseorang berjalan menyebarkan kedustaan, menyebarkan berita-berita merusak hubungan kaum muslimin maupun salafiyin, dan terlebih khusus jika orang yang dia cemarkan nama baiknya dan orang yang dia permalukan dan orang yang dia fitnah adalah seorang yang berilmu. Sebagaimana kata beliau, in kana aliman matbu'an, la siyama jika terlebih lagi orang yang dia jatuhkan itu, yang dia bicarakan itu adalah seorang alim yang diikuti oleh manusia, seorang yang berilmu, yang didengar ucapannya dan menyebarkan ilmu sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Maka beliau mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini akan susah untuk berhenti, karena dia akan memusuhi orang-orang yang menjelaskan kedustaannya. Bahkan dia akan memusuhi orang yang membantah kedustaannya dalam keadaan dia tahu kalau itu adalah dusta. Dia akan terjerat dalam jeratan-jeratan syaitan
Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Nah, maka kata beliau berikutnya, yahrisu ala ahli ilmi wa ala tullabil ilmi aktsara min hirsihi ala ghairihim. Mereka lebih bersemangat untuk membicarakan dan menjatuhkan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, atau para tullabil ilm, para duat, para dai, lebih besar semangatnya daripada orang-orang yang lain, daripada jenis-jenis orang yang lain. Mereka menjelek-jelekkan, mereka menyebarkan dan mencemarkan nama baik, mereka membesar-besarkan kesalahan supaya bisa mempermalukan seorang yang berilmu tersebut. Mending-mending kalau itu sebuah kesalahan yang memang betul adanya. Tetapi ternyata kebanyakan dari model-model orang-orang yang seperti ini, mereka menciptakan sebuah kedustaan. Nah, demi untuk mempermalukan dan menjatuhkan orang yang berilmu tersebut. Fahuwa harisun ala dzalika liyunaffiran nasa anhu. Maka dia bersemangat untuk melakukan dosa besar tersebut agar bisa membuat orang lari dari orang yang berilmu tadi atau penuntut ilmu tadi. Hal yaktafi bitanfirin nas faqat? Kata beliau, apakah terus dia hanya mencukupkan dirinya untuk menjauhkan manusia dari orang alim tersebut? Lah, tidak berhenti sampai di situ, kata beliau, tidak. Yab'atsu a'wanan, dia akan mengutus para pasukan, para pendukung. Jadi bukan sekedar dia yang akan bercerita dan menciptakan kedustaan itu, menyebarkan berita-berita bohong atau menyebarkan kesalahan-kesalahan, memperbesar kesalahan orang tersebut. Bukan cuma dia. Dia akan menghimpun tajyisyus syabab, membikin pasukan dari kalangan para pemuda, bahkan para duat atau para tullabil ilm, supaya mereka ikut mensukseskan programnya dan makarnya. Diutus ke sana kemari, diajak duduk supaya mereka ikut menyebarkan sehingga dia akan selamat. Harapannya, fakta atau bukan ini? Fakta ini. Ini beliau bicara baru sekitar 1,5 bulan yang lalu, belum lama. Keliling kesana kemari. Nah, ya. Thumma yushi'u min dhunubihi wa ma'asihi finnas. Kemudian setelah dia menyebarkan dan memberikan modal terhadap pasukan-pasukannya tadi, wakil-wakilnya tadi, supaya apa? Yushi', menyebarkan isya'ah, isu-isu, hoax, berita-berita palsu atau bahkan berita yang memang itu fakta, tetapi berkaitan dzunubihi, dosa-dosa seorang dai tersebut, atau ma'asihi, atau maksiat-maksiatnya yang seharusnya ditutupi, malah dia sebarkan finnas, dia sebarkan di tengah-tengah manusia kesana kemari. Di kota ini dia bicara, di kota itu dia bicara lagi, pergi kemana lagi, bicara lagi, pergi ke sini ketemu lagi, bicara lagi. Yang kemarin kebongkar, cari lagi yang baru, dan begitu. Kayak seperti kata beliau, tidak berhenti. Itu kalau sebuah fakta, memang dia dai tersebut atau alim tersebut ada sebuah dosanya. Yang lebih parah kebanyakan itu adalah apa? Dusta, karangan cerita. Fa'ala fulan, fa'ala fulan, fa'ala fulan, fa'ala fulan, kada wa kada wa kada wa kada. Kata beliau, ini si fulan begini,
Nah, dia ini begini dan begitu. Nah, dia melakukan ini dan itu. Nah, dia berusaha untuk ini dan itu. Bapaknya begini begitu, istrinya begini begitu, tempat tinggal rumahnya begini dan begitu, tokonya begini dan begitu, kebunnya begini dan begitu, utangnya begini. Semua Pak dibahas. Suruh saja bikin buku. Ya, jual sana. Nah, fa'ala fulan. Ini beliau mengatakan fa'ala fulan, fa'ala fulan, fa'ala fulan, fa'ala fulan, kada wa kada wa kada wa kada. Nuwab iblis, Masya Allah. Betul-betul mereka ini jadi nuwab, para wakil-wakilnya dan delegasi-delegasi iblis. Duta-duta iblis. Masya Allah. Ada duta. Nah, besar. Itu petugas. Masya Allah, gajinya besar. Alhamdulillah. Mereka baik-baik. Saya sering ketemu para duta besar. Alhamdulillah dulu. Baik-baik sekali. Memberikan semangat. Berterima kasih. Malah justru memberikan program-program untuk memberikan tau'iyah, memberikan pencerahan rohani terhadap para tenaga kerja Indonesia dulu. Nah, demikian. Saya kebetulan ditunjuk oleh Dubes Indonesia di Kerajaan Saudi Arabia. Nah, karena juga kebetulan saya ditunjuk, diminta jadi penterjemah resmi di mahkamah, sehingga akhirnya terjalinlah hubungan yang baik. Nah, ini bagus, duta besar. Duta ulama juga bagus. Tapi kalau duta iblis, Pak, taubat. Nah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nuwab iblis haula, kata beliau. Mereka ini adalah para duta-duta iblis yang modelnya seperti ini. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah as-salamah. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yastanibu minhum man yushi'uha wa yudhi'uha, dan mereka mengangkat wakil-wakil. Wis, sudah seperti ini, rapi. Di setiap tempat ada wakil-wakilnya, petugas-petugasnya, orang-orang yang siap yushi'uha, menyebarkan kedustaan-kedustaan, isu-isu atau aib-aib kesalahan seorang yang berilmu tadi, wa yudhi'uha, dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia dan salafiyin. Baik dengan alanan, terang-terangan. Wah, ini baru gentle. Tetapi rata-rata au sirran wa khufyatan, diam-diam. Sini. Ada berita baru. Langsung. Oh iya. Apakah? Nah, adakah? Ya, ini penyakit. Adakah? Hati-hati. Nah, adakah? Kasih ayat. Bagus itu. Adakah? Kasih rekaman taklim. Begitu. Jangan adakah? Cari berita lagi. Nah, ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan jadi duta iblis. Nah, uktub anta, uktub kada, if'al kada, sajjil kada, kul kada. Nah, ini 6 perintahnya dan titahnya, ya, kepada petugas-petugas dan wakil-wakil daerah ini apa? Antum nanti tulis ini. Tolong nanti jangan sampai ada acara itu. Jangan sampai nanti ini diumumkan. Tolong antum nanti datang isi fulan. Tolong sampaikan ke alan-alan, diundang supaya duduk. Nanti saya telepon dan macam-macam. Uktub anta, tulis. Uktub kada, tulis begini. If'al kada, tolong kerjakan ini, kerjakan itu. Sajil kada, tulis ini, rekam.
Nah, hati-hati, peringatkan. Jangan angkat telepon, jangan telepon. Nah, jangan hubungi. Nah, kalau iblis keren Pak, berani. Sama Allah saja berani dia. Tapi rata-rata duta-dutanya macam-macam. Nah, ada yang beraninya di belakang, ada yang beraninya di belakang orang dan seterusnya. Nah, qul kadza, tulis ini, katakan ini. Nah, ar-rijalu fir-rijali was-sibyanu fis-sibyani wan-nisaa'u fin-nisa' wala haula wala quwwata illa billah. Mereka bagi-bagi petugasnya untuk para ikhwan dan para bapak ada sendiri. Was-sibyanu fis-sibyan, anak-anak misalnya, para pelajar, para mahasiswa, para santri ada sendiri. Nah, dibahas di semua lini. Nah, wan nisa'u fin nisa', di kalangan perempuan, ummahat, akhwat dibahas juga sana sini. Ustazah, nah, mudarrisah, chat sana, chat sini, telepon sana, telepon sini, sebar sana, sebar sini. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ini fakta. Kata Syekh ini beliau yang bicara ini, saya cuma menerjemahkan ya. Nah, wala haula wala quwwata illa billah. Wa yastanibu minhum man yusyi'uha wa yudhi'uha tadayyunan wa taqarruban bi za'mihi ila Allah Ta'ala. Perhatikan bagaimana iblis berhasil menguasai akalnya. Mereka mengangkat para petugas dan wakil-wakil di setiap lini dan tempat dan daerah untuk menyebarkan berita-berita tersebut. Berita-berita miring tentang seorang da'i, tentang seorang alim, tentang seorang talibul ilm, supaya disebarkan di tengah-tengah manusia dengan tujuan menjauhkan manusia dari si da'i tersebut, membuat orang lari dari si da'i tersebut. Tadayyunan, dengan bungkus apa? Tadayyun. Ini adalah merupakan pembelaan terhadap agama. Wa taqarruban, dan ini adalah perkara yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Bayangkan, ngeri enggak? Ngeri, Pak. Neraka, kabair, dosa besar, tapi dibungkus dengan apa? Agama dan dengan ibadah kepada Allah. Syuf. Dan ini pengikutnya manggut. Oke, naam, ya. Iya. Nah, jangan antum begini, jangan antum begitu. Iya. Ya, rajul. Ya, ikhwata. Kemana akalmu? Kemana ilmumu? Naam. Biza'mihi, menurut dia. Menurut akal dan penilaiannya, ini adalah apa? Tadayyun dan taqarrub. Membela agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Liyuhadziral ummata min hadzal alimi au min dzaka talibi. Supaya dia bisa mentahdzir umat, menjauhkan kaum muslimin atau salafiyin dari si alim ini atau si talib ilm ini, si da'i ini. Itu tujuannya. Nah, la budda an yughallifa batilahu wa ma'siyatahu hadhihi bi syai'in min madza? Min libasit taqwa. Pasti dan pasti dia akan membungkus kebatilannya tersebut dan maksiatnya tersebut, dosa besar tersebut dengan sesuatu apa? Yaitu dengan pakaian dan bungkus takwa.
Ini sudah berkaitan dengan manhaj ini. Bukan masalah sepele, bukan masalah pribadi. Ini berkaitan dengan dakwah dan lain sebagainya. Dibesar-besarkan. Tapi ketika ketahuan, ganti lagi, ganti topik lagi. Nanti ketahuan lagi, ganti topik lagi, ganti tema lagi, dan terus begitu. Dosa besar tadi dibungkus dengan apa? Libasut taqwa. Tetapi kata beliau, perhatikan, lakinnahu libasu zaifin wa kadhib. Akan tetapi bungkus itu atau pakaian itu adalah pakaian yang palsu dan dusta. Na'am walihadza qal. Oleh karena itu beliau mengatakan, Al-Allamah Ibnul Qayyim, wa yudhi'uha tadayyunan wa taqarruban biza'mihi ila Allah azza wa jal. Mereka akan menyebarkan berita-berita buruk tersebut atau bahkan kedustaan-kedustaan tersebut di tengah-tengah manusia dalam rangka membela agama atau mendekatkan diri kepada Allah menurut penilaian dia atau menurut akalnya dia. Fabi'sa matiyatur rajuli za'am. Maka ini adalah seburuk-buruk tunggangan seseorang, yaitu persangkaan dia yang batil. Dosa besar dia anggap apa? Tadayyun. Nas'alullah as-salamah. Rusak sudah akalnya dan gugur ilmunya. Kemudian beliau mengatakan qal wa huwa naibu iblis wa la yash'ur, dan dia menjadi dutanya iblis dalam keadaan dia tidak sadar. Ya, sedang jadi dutanya iblis tapi gayanya Pak ngelebihi bupati. Nah, ya, berbangga dan bahkan merasa dia berkuasa untuk mengatur para pengikutnya dan muqallid orang-orang yang taklid dan terpengaruh dengan dia. Naam, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-19, sesungguhnya orang-orang yang suka, perhatikan, orang-orang yang suka untuk tersebar berita-berita buruk, berita miring di tengah-tengah orang yang beriman. Maka apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini orang yang sekedar apa? Suka kalau ada berita miring, ada isu-isu buruk tentang orang yang beriman disebar di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kaum mukminin. Dia suka itu tersebar. Oh, bagus. Bahan obrolan. Nah, ya, di kafe atau di depot kopi. Nah, ini hukuman hadza idza ahabbu isya'ataha wa idza'ataha. Ini adalah hukuman adab yang pedih ini bagi orang yang sekedar apa? Suka. Bukan pelaku yang menyebarkan, tapi orang yang dengar kemudian dia merasa tidak mengingkari atau bahkan dia tidak berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan menyetop berita itu supaya tidak tersebar. Tapi bahkan dia senang itu berita kemana-mana. Tidak ada usahanya untuk menghentikan berita itu atau minimalnya tabayyun, kemudian menjelaskan. Fa kaifa idza tawallahum isya'ataha wa idza'ataha. Lalu bagaimana kiranya dosa dan azab yang akan didapatkan oleh orang yang menyebarkannya dan orang yang menyampaikannya. Nas'alullah as-salamah. Naam. La nasihatan minhum, sungguh itu semua bukanlah nasihat, walaupun mereka membungkusnya dengan kata-kata nasihat.
Kami berusaha, sudah menasehati, sudah kami nasihati sekali, dua, tapi nyebut keburukannya. Dia tuh begini, begitu, padahal kita sudah duduk, sudah saya nasihati, sudah saya sampaikan ini dan itu. Tapi dia tidak mau menjawabnya, atau tidak mau menerimanya, atau mengamalkannya, dan seterusnya. Innama yuridul fadhihah, padahal hakikatnya mereka semua ingin membongkar dan menjatuhkan dan mencemarkan dan menuduh ataupun mencela orang yang berilmu tadi. Tetapi dengan gaya apa? Nasihat. Naam, walakin ta'atan li iblis wa niyabatan anhu. Ya, jadi bukan nasihat, akan tetapi ketaatan kepada iblis dan niyabatan sebagai pengganti dari iblis, menjadi dutanya iblis. Fal amru fi haqqihim ashad, maka urusannya pada diri mereka itu lebih parah. Wa madza wa anka mimman ahabbal isya'ah. Nah, dan lebih parah daripada orang yang sekedar suka untuk tersebar. Jadi pelaku-pelakunya yang menyebarkan tadi tentunya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Makanya dalam kesempatan yang lain Syekhuna Abdullah ibnu Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala menyampaikan dalam salah satu pelajaran beliau, yaitu pada syarah dari sebuah risalah yang ringkas karangan Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu adab al-muallimin wal muta'allimin. Terlebih khusus pada saat itu saya juga kebetulan hadir di majelisnya beliau. Tatkala walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk pergi ke Madinah dan juga ke Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar, walillahi alhamdu wal minnah awalan wa akhiran. Yaitu sekitar 2,5 bulan yang lalu atau 3 bulan mungkin. Di mana pada hari Selasa ketika saya menghadiri pelajaran beliau setelah bertemu Syekhuna Arafat, kemudian setelah itu kami bersama-sama berangkat ke darsnya, taklimnya Syekhuna Abdullah atau Syekhina Abdullah Ibni Abdurrahim al-Bukhari, di masjid Jami'
Sayyid Syuhada. Naam. Ketika itu kami hadir, kemudian setelah dars, kemudian kami bersalaman kepada Syekh dan disambut oleh beliau. Kemudian Syekh masuk ke ruangan masjid. Kemudian Syarafah juga masuk. Ana kebetulan ketemu banyak ikhwah dan teman-teman dulu, sehingga banyak yang nyamperin para masyayikh dan tulabul ilm, jazakumullah khairan. Sempat ngobrol dan lain sebagainya. Tiba-tiba Syekh Arafat memanggil ana bahwa ana diizinkan untuk masuk oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari. Nah, beliau meminta saya masuk dan akhirnya kami bertemu, alhamdulillah. Begitu rindu. Nah, dengan para masyayikh, di mana bertemu dengan mereka itu serasa obat yang sangat memberikan ketenangan, memberikan semangat untuk beramal saleh, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat-nasihatnya, ya, kemudian juga mendengarkan penjelasan-penjelasannya. Al-muhim bertemu dengan beliau, sempat kita bicara, naam, beliau tanya kabar dan lain sebagainya. Kurang lebih 20 menit sampai 30 menit, setelah itu kami berpisah. Nah, kemudian 2 hari berikutnya pada hari Kamis, ya, kurang lebih tanggal 29 Jumadal Ula. Nah, ya, 29 Jumada Al-Ula, atau bertepatan dengan tanggal kurang lebihnya 20 November 2025. Jadi setelah pertemuan 2 hari dengan Syekh, kemudian saya menghadiri lagi juga dars beliau pada hari Kamis. Itu kan hari Selasa ketemu, ya. Nah, kemudian di hari Kamisnya saya hadir juga di majelis beliau, tetapi bukan di Jami' Sayyid Syuhada, akan tetapi di masjid, ya, di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Universitas Islam Naam Madinah, ya, Masjid Jami' Muhammad ibni Ibrahim. Naam, rahimahullahu taala. Kemudian beliau menjelaskan salah satu poin penting dalam adab-adab seorang penuntut ilmu, bahwa bagaimana di dalam membantah kesalahan seorang yang berilmu atau para ulama terlebih lagi. Nah, ya, ketika mereka terjatuh dalam sebuah kekeliruan, tidak apa-apa, dibantah, dijelaskan kesalahannya, tetapi betul-betul dalam rangka menjelaskan bayanul haq, menyampaikan dan menjelaskan apa? Kebenaran. Bukan dalam rangka ingin menjatuhkan alim tersebut atau dai tersebut. Itu kalau memang mereka terjatuh dalam kesalahan. Dan itu diatur dan dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, maka di situ Syekh membawakan banyak sekali riwayat-riwayat dan contoh-contoh dari para a'immah, terkhusus dari kalangan salafus salih. Naam, dan insyaallah kita akan membaca. Naam, supaya kita pintar, ya, di dalam membantah dan tidak terjatuh dalam apa? Jerat-jerat syaitan tadi. Naam. Ya, beliau menukilkan, ya,
menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ya, wa ma'a hadzal nushi ma qalahu al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Nah, dalam kitab beliau, ya, termasuk dari nasihat ini adalah apa? Ucapan Al-Allamah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Al-Farqu bainan nasihati wat ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan celaan. Karena terkadang ada orang yang sengaja menampakkan sebuah nasihat, menamakan sebuah nasihat, padahal isinya adalah celaan. Ingin mempermalukan dan menjatuhkan. Salah satu cirinya apa? Nasihat yang disampaikan di forum umum. Padahal dia menyebut nama ta'yin secara terang-terangan. Si fulan, kami menasihatkan untuk si fulan supaya begini dan begitu. Sungguh dulu kami senang dengan beliau, tapi banyak sekali mulai beliau begini dan begitu. Tolong sampaikan. Kenapa engkau tidak sampaikan secara khusus? Titip ke salah seorang, atau kamu hubungi, atau kamu telepon. Nah, disampaikan di majelis atau dibahas di grup yang isinya puluhan atau ratusan orang. Nah, padahal dia tidak tahu hakikat perkaranya, atau bahkan mungkin dia hanya baru mendengar dari satu pihak, sudah bicara ke sana kemari di forum-forum umum, baru setelah itu dia tidak tahu bagaimana menghubungi untuk tabayun. Bahasanya dia kan lucu, sudah bicara sana sini, memvonis ini dan itu di forum umum, disebar, dinukil di sana sini. Nah, ini nasihat atau ingin mencela ini yang seperti ini, ya? Nah, kita akan dengarkan penjelasan dari Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Nah, ada yang melirik ke jam, belum 1 jam, Pak. Nah, maka beliau mengatakan, wa amma idza kana muradur raddi bidzalika izharu aibi man radda alaih. Sekarang beliau sedang membahas apa? Saling membantah secara ilmiah, ya kan? Boleh menjelaskan. Ini dia mengatakan begini, hukumnya ini seperti ini. Kita memandang, oh ini kurang pas. Jelaskan, bantah. Hukum seperti yang benar seperti ini. Tetapi bantahan secara apa? Ilmiah. Apalagi dia seorang alim, atau seorang da'i, atau seorang salafi. Nah, niatnya adalah dalam apa? Bayanul haq, menyampaikan kepada apa? Kebenaran. Menjelaskan kesalahan tersebut. Wa amma adapun idza kana muradur rad, jika maksud dan tujuan dari orang yang membantah tersebut izharu aibi man radda alaih, untuk menampakkan, menyebarkan aib, kekurangan atau kesalahan orang yang dia bantah, bukan untuk menjelaskan kebenaran, ya, tetapi ingin menampakkan aibnya yang enggak ada kaitannya sama pembahasan yang sedang dibahas. Nah, atau bahkan ada kaitannya tapi tujuannya untuk menjatuhkan atau mencela atau mempermalukan atau mencemarkan nama baiknya. Wa tanaqqusahu, atau tadi mencemarkan nama baiknya, wa tabyina jahlihi wa qusurihi fil ilmi wa nahwi dzalik, atau ingin menjelaskan kebodohan orang tersebut yang dibantah dalam hal ilmu, atau kekurangannya dalam ilmu, atau yang semisalnya, kana muharrama, maka ini hukumnya haram. Kamu tidak boleh membantah kalau begitu niatmu, kalau begitu tujuanmu. Sawa'un kana radduhu lidzalika fi wajhi man rudda alaihi aw fi ghaibatihi. Perhatikan,
Sama saja. Bantahan yang kamu keluarkan itu di hadapan orang yang kamu bantah, jadi dia langsung mendatangi orang tersebut, orang yang berilmu tadi atau dai itu, antum jangan begini akhi, antum gini. Ya kan? Langsung dia datangi, fi wajhi, di hadapan orang yang dia bantah. Tapi tujuannya ingin apa? Menjatuhkan atau mencela atau menampakkan aibnya, membongkar aibnya. Karena ada model-model orang begini ini. Nah, berdiskusi tapi isinya begitu, memvonis, menjatuhkan, mencela, membongkar aib. Mending kalau sendiri, bawa pasukan. Nah, ngajak orang banyak. Nah, itu lebih aneh lagi itu. Ada yang seperti ini. Dan para masyayikh sudah capek dengan model-model yang seperti ini, ya ikhwah. Makanya beliau jelaskan, menukilkan kalam siapa? Al-Hafidh Ibn Rajab. Naam. Ya. Au fi ghaibatihi, atau bahkan ketika dia tidak ada, yang dibantah itu, orang yang dibantah tidak ada. Jadi di belakangnya dia bicarakan. Di forum lain, di hadapan orang-orang. Naam. Atau di grup-grup yang dibantah tidak ada. Lalu dia bantah-bantahan sama siapa kan gitu. Dibahas, dijelaskan, tapi tujuannya begitu. Maka itu haram. Kalau tujuannya ingin apa? Mencela, menjatuhkan, menampakkan aib, membongkar aib. Wa sawa'un kana fi hayatihi au ba'da mautihi. Perhatikan, bahkan kata beliau, bantahan itu dia lakukan ketika yang dibantah masih hidup, atau bahkan kalau yang dibantah pun sudah meninggal. Tidak boleh kalau tujuannya begitu, selama dia seorang apa? Ahlus sunnah, atau apalagi seorang alim atau seorang dai. Bayangkan ini. Muharrama kata beliau. Makanya kita harus belajar ya ikhwah. Manhaj salaf, sebagaimana kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, kita, kata Syekh Shalih Al-Fauzan apa? La budda min dirasatihi wal ihtimam bi ta'allumihi wa ma'rifatihi. Harus dipelajari secara rinci, secara detail, dan semangat dan punya perhatian untuk mengenal manhaj salaf. Tidak sekedar qila wa qal, oh begini, katanya begini dan begitu. Kapan kita mau paham dan kapan kita mau bisa mempraktekkan manhaj salaf? Mari kita buka diri kita. Jangan menutup diri untuk mengupgrade ilmu. Bukan cuma HP-mu saja kok yang kau upgrade. Mari ilmu kita di-upgrade. Kita belajar terus. Jangan mentang-mentang dari dulu saya sudah begini, ini salafi. Ketika ada masukan, ada penjelasan, dengan dirasah, ya, dengan bayan dari para a'immah, tidak mau terima. Bagaimana kalau begitu? Gak ada yang menjamin kita. Kalau manhaj salaf sudah Allah jamin, tapi benarkah kamu itu bermanhaj dengan manhaj salaf? Atau jangan-jangan manhaj ciptaan sendiri. Nah, mari kita belajar ya ikhwah. Nah, wa hadza dakhilun fi ma dammahu Allah taala fi kitabih, dan ini masuk dalam celaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wa tawa'ada 'alaihi fil hamzi wal lamzi, dan bahkan hal ini juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-hamz, mencela, wal lamz, dan mencela dengan ucapan atau perbuatan. Nah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celaka bagi orang yang suka mencela dengan ucapannya atau dengan anggota tubuhnya.
hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin azim. Dalam surat Al-Qalam 11 dan 12. Model-model orang seperti ini, orang yang suka mencela kesana kemari, menyebar namimah, mengadu domba, membuat keresahan, menyebarkan isu-isu dengan tujuan merusak hubungan. Kata Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ay katsiril aib, yaitu orang yang banyak mencela linnas, mencela manusia, wa ta'ni fihim, dan mencaci mereka, menuduh mereka bil ghibah, dengan menghibainya, menyebutkan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, membongkar aibnya, wal istihza, dan juga mencela, meremehkan, wa ghairi dzalik. Masya'im binamim, suka berjalan sana sini, pindah dari tempat ke tempat yang lain dengan membawa namimah, yamshi bainan nasi bin namimah, dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba, merusak hubungan, wahya naqlu kalami ba'dhin nasi li ba'dhin liqasdil ifsadi bainahum wa ilqa'il adawati wal baghdha. Apa itu maksud adu domba di sini? Yaitu menukil, menceritakan kepada manusia ucapan manusia dengan tujuan merusak hubungan mereka. Oh, ini dulu tuh baik sama si fulan, sama ustadz fulan, sama ulama fulan, sama akh fulan. Mereka sebenarnya baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Hubungannya baik, ada ta'awun, saling memberikan ilmu, saling memberi nasihat, saling menimba ilmu, mengundang ke rumahnya, datang ke rumahnya, ta'awun dalam hal dakwah, dalam hal dunia. Tapi datang orang ini, masya, yang suka jalan-jalan ini, dengan tujuan apa? Menyebarkan berita-berita, dengan tujuan apa? Merusak hubungan. Wa ilqa'il adawah, dan menciptakan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Dan ini terjadi di mana-mana. Yang terbawa dan langsung percaya, ya pasti akan ikut-ikutan memusuhi. Nah, ya, karena tidak mau tabayyun, tidak mau tasabbut, karena memang dilarang sama orang yang begini. Biasanya, ya, melarang juga orang untuk tabayyun, karena ketakutan kalau nanti ada mereka yang tabayyun, ketahuan boroknya, ketahuan dustanya, sehingga dia larang manusia untuk bertabayyun. Dan ini fakta, difitnah demi fitnah. Dulu kisah-kisah asatidzah jumhur begitu. Dengan dalil apa? Dia pendusta orang ini. Antum jangan bertabayun. Dia siap untuk berdusta, bahkan dia sudah berdusta berkali-kali. Masa mau tabayun sama pendusta? Ini syubhah syaitaniyah, syubhat syaitan yang murahan. Tapi banyak juga yang terbawa. Nah, saya dengar sendiri itu dulu. Nah, tapi bukan begitu manhajnya para ulama. Kita akan jelaskan secara rinci insyaallah. Wa qau, tenang, bukan malam ini. Nah, kemudian berikutnya kata Al-Hafidz Al-Allamah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hammaz, orang yang suka mencela. Bagaimana itu? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, dan juga Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala mengatakan, ya'nil ightiyab, yaitu menghibahi. Orang yang suka hamaz, mencela itu maksudnya apa? Menghibahi, membicarakan kejelekan orang di mana-mana. Dan sudah kita fahami tadi malam arti ghibah. Ghibah itu menyebutkan keburukan saudara kita yang memang fakta. Kan gitu. Itu ghibah. Dan itu dosa besar. Dan dicela oleh Allah dalam ayat ini. Lalu bagaimana kiranya kalau ternyata yang diceritakan dan disebar itu dusta. Parah, Pak. Buhtan. Nah, masya'im binamim,
yakni alladhi yamshi bainan nas wa yuharrishu bainahum. Orang yang berjalan membawa namimah, yaitu orang yang berjalan ke tengah-tengah manusia, ke sana kemari, dan yuharrish, berusaha untuk menciptakan permusuhan, memecah belah, memperkeruh hubungan baik. Wa yanqulul haditha, dan menukilkan berita-berita, ucapan-ucapan li fasadi dzatil bain, untuk merusak hubungan baik antara dua pihak. Naam wahyal haliqah, dan inilah yang disebut apa? Pemangkas, yaitu memangkas hubungan baik biar putus dan berubah menjadi permusuhan. Waqad thabata fi sahihaini min hadits Mujahid an Tawus an Ibnu Abbas qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Kata beliau membawakan sebuah hadis dari riwayat Mujahid dari Tawus dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan, dua orang penduduk yang di dalam kuburan ini sedang diazab. Dua kubur tadi. Dan sungguh mereka berdua disiksa oleh Allah bukan karena perkara yang besar, dosa yang besar, yang dianggap besar oleh manusia. Tapi yang menurut manusia itu perkara sepele. Amma ahaduhuma, salah satunya fakana la yastatiru minal baul, tidak menjaga diri dari air kencing, air seni. Tidak peduli dia seninya, airnya apa, air kencingnya nyiprat terpercik ke tubuhnya atau ke celananya, enggak hati-hati dalam membuang hajat. Bukan begitu adab seorang muslim, harus hati-hati. Dijaga, makanya disunnahkan kencing untuk jongkok, bukan berdiri, walaupun boleh juga berdiri selama merasa aman dari percikan air kencing tersebut. Nah, ini kalau orang sembarangan bahkan tidak mau membersihkan air kencingnya, tidak mau cebok bahasa kita. Banyak sekali kaum muslimin menyia-nyiakan dan menganggap remeh hal ini. Dan ini menyebabkan datangnya azab kubur. Nasallallahu alaihi. Wa ammal akhar, adapun yang lain yang sedang diazab ini, fakana yamshi bin namimah, maka dia suka berjalan ke sana kemari dengan namimah tadi. Dan kemudian di akhirnya Al-Allamah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis dari Abdurrahman Ibn Ghun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, khiyaru ibadillahi alladhina idza ra'au aw ru'u idza ra'au dzakarallah, wa syiraru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada orang-orang yang melihatnya maka dia berzikir kepada Allah. Wa syiraru ibadillah, dan seburuk-buruk hamba Allah, al-masya'una bin namimah, adalah mereka-mereka yang berjalan ke sana kemari dengan apa? Namimah tadi. Siapa itu al-masya'una bin namimah? Al-mufarriquna bainal ahibbah, al-baghuna lil bura'il anid. Orang-orang yang suka namimah adalah al-mufarriqun, yang mencerai-beraikan antara al-ahibbah, orang-orang yang saling mencintai, yang punya hubungan baik, yang mereka saling membantu, saling tegur sapa, saling menyapa, dirusak hubungannya. Tidak tahu apa-apa yang sana tiba-tiba berubah saudaranya sikapnya.
Yang tadinya mereka sering bertemu, tiba-tiba tidak mau lagi bertemu. Yang saling tegur sapa, tiba-tiba berubah. Yang saling mengundang dan mengajak, tiba-tiba tidak lagi. Karena sudah dirusak hubungannya. Dan ini seburuk-buruk manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian, kata beliau, wadakhilun aydan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang seperti ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi la tu'dul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan belum beriman dengan hatinya, la tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, apalagi menyakiti saudara-saudara kalian salafiyin. Hati-hati, kata Nabi, yang beriman dengan lisannya tapi belum beriman dengan hatinya. Para kalian, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan dan aib mereka. Diulik-ulik, dicari-cari, tanya sana, tanya sini, manggil sana, manggil sini, subhanallah. Nah, dan bukan sekedar perkara-perkara yang sedang terjadi setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun, 5 tahun, 6, 7, 8, dicari semua. La ilah. Bahkan ketika dia masih mungkin belum bertaubat, masih di masa-masa jahiliyah, belum mengenal dakwah, belum paham apa itu dakwah, apa itu ilmu, apa itu sunnah, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah dalam berpakaian, belum paham, dicari-cari, memanggil sana, manggil sini, kemudian didatangkan menjadi saksi-saksi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa hadza waqi'. Dan ini fakta. Nah, bukan omong kosong. Dan beliau jelaskan karena model-model seperti ini banyak. Saudaranya yang sudah bertobat seharusnya kamu dukung, kamu hibur, kamu kuatkan, malah kamu habisi sehabis-habisnya. Belum lagi ada lagi orang yang soleh, seorang dai yang seharusnya kamu apresiasi, kamu nasihati dengan baik, malah justru dituduh macam-macam, dibongkar-bongkar seluruh urusannya, bahkan yang berkaitan dengan urusan-urusan pribadinya. La tu'dul muslimin wa la tattabi'u auratihim, janganlah kalian mencari-cari aib-aib mereka dan aurat mereka. Ini haram. Fa innahu man yattabi' auratihim yattabi'illahu auratah. Ingat, barang siapa yang suka mencari-cari, mentajasusi, menginteli aurat-aurat, kesalahan, kekurangan kaum muslimin, maka Allah akan membalasnya dengan yang setimpal. Allah yang akan mencari-cari kesalahan dia. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu walau fi jawfi baitihi. Dan barang siapa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala cari aibnya dan auratnya, pasti Allah akan membongkarnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Tunggu saja. Kalau engkau tidak segera bertaubat kepada Allah, tunggu waktunya. Nah, Allah nanti yang akan membuat rencana. Nah, maka di sini hati-hati ya ikhwah. Dan masih panjang, insyaallah kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan yang lain, semoga ada waktu yang bisa kita luangkan untuk kita bertemu kembali, bermajlis kembali, membahas tentang al-inhiraf, penyelewengan ya dari kebenaran dan sebab-sebabnya, karena ini penting. Ini kita membahas baru sebab yang pertama, baru masuk ke langkah setan ya, yang berupa menjerumuskan manusia dalam beberapa jenis-jenis dosa. Nah, makanya beliau mengatakan al-inhiraf anil haq, kesesatan
penyimpangan, penyelewengan dari kebenaran. Hal-hal seperti ini kalau kita tidak jaga bisa membuat kita menyimpang dan terjatuh dalam kesesatan. Makanya kita butuh belajar. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang sudah kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari jerat-jerat syaitan dan melindungi kita dari bisikan-bisikan mereka, dan memberikan kekuatan keimanan dan kekokohan takwa supaya bisa selamat dari segala macam bisikan dan gangguan mereka. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.